Sehat bersama NK Health. Oke. Setelah cabut gigi, apakah ada pantangan atau larangan tertentu yang harus diperhatikan? Seperti tidak boleh makan dulu atau apa? Ya, jadi biasanya dokter setelah melakukan pencabutan gigi pada gigi kamu, itu pasti akan memberikan instruksi. Pertama, pasti disuruh gigit kapas. Nah, itu gigit kapas biasanya 1-2 jam. Nah, udah jelas ketika gigit kapas tidak bisa makan dulu. Nah, maka dari itu ya baiknya sebelum cabut gigi kamu udah makan. Jangan sampai kamu habis cabut gigi kondisi perut keroncongan. Wah, itu nahan puasa 2 jam. Nah, itu kan kasihan jadinya kelaparan. Lalu yang kedua, itu biasanya kan pendarahan itu terjadi 8 jam setelah pencabutan gigi. Memang sudah dikontrol dengan penggigitan kapas, tapi yang namanya tiap tubuh beda-beda ya. Jadi ada yang pendarahannya sampai 8 jam. Nah, itu biasanya pendarahan tersebut pantangannya adalah nggak boleh berkumur, nggak boleh meludah, sama nggak boleh dihisap-hisap atau terakhir nggak boleh dimainkan pakai lidah atau pakai tangan luka pencabutannya. Nah, kalau kamu ngelanggar salah satu aja dari 4 itu lukanya bisa nggak sembuh, bisa 3 hari. Makanya pernah dengar kasus pasien habis cabut gigi itu 3 hari masih berdarah, akhirnya dibawa ke IGD karena biasanya pantangan tersebut dilanggar. Contohnya setiap habis buang kapas kan, tadi kan gigit kapas 1-2 jam. Nah, habis itu ada rembesan darah dikit, dia kumur terus. Nah, akhirnya tidak terjadi penggumpalan darah sehingga darahnya itu akan mengalir terus selama kamu berkumur terus menerus. Nah, kondisi tersebut biasanya disebabkan karena ada yang dilanggar instruksinya. Maka dari itu penting untuk mendengarkan instruksi pasca pencabutan gigi. Pegel juga ya. 8 jam. Iya, tapi kan gigit kapasnya cuma 2 jam, 1-2 jam lah. Itu juga kalau operasi pun kan dijahit ya. Kalau dijahit itu 1 jam cukup sebenarnya. Nah, cuman pantangannya itu 8 jam nggak boleh kumur, nggak boleh meludah, nggak boleh makan minum panas, itu dijaga. Itu 8 jam utama lah, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa efek samping yang mungkin terjadi setelah pencabutan gigi? Ya, efek sampingnya pertama pasti pendarahan. Namanya cabut gigi itu udah pasti melukai area gusi ya. Nah, luka pasti berdarah. Yang kedua itu pembengkakan. Pembengkakan biasanya itu operasi gigi bungsu ya. Kalau operasi gigi bungsu itu karena perlu pembedahan, maka harus harus dibuka gusinya dan prosedur yang cukup rumit lah. Itu bisa menyebabkan pembengkakan. Yang ketiga itu bisa jadi ada namanya dry socket. Dry socket itu soket gigi atau gusi yang udah dicabut, giginya kan tuh terbentuk kawah ya, semacam kawah. Itu dia kering, dia tidak melakukan vaskularisasi dengan baik. Biasanya itu karena merokok. Nah, kalau misalnya merokok itu jadinya darahnya tidak menggumpal di area luka sehingga dia akan timbul jaringan semacam jaringan mati ya, jaringan nekrosis, dan itu sakit sekali. Nah, itu biasanya segera langsung ke vaskes terdekat atau ke klinik terdekat untuk dilakukan pembersihan. Nah, pembersihan habis itu dan diberi obat ya, biasanya sama dokter juga diberi obat minum untuk anti nyeri dan antibiotik, dan itu biasanya berangsur akan baik selama kamu nggak ngerokok yang banyak gitu ya. Sekali 2 kali masih is okay lah beberapa hari ke depannya, tapi kalau langsung begitu cabut gigi ngerokok, nah itu bisa jadi kena dry socket dan itu sakit sekali gitu. Makanya ya kalau buat kamu yang ngerokok ya hindari dulu lah setelah pencabutan gigi. Selebihnya sih kalau pencabutan sederhana tidak ada komplikasi lainnya sih. Benar gak sih bahwa wanita hamil itu nggak boleh cabut gigi? Ya, jadi untuk wanita hamil itu khusus ya, kan kita biasanya bagi jadi 3 trimester ya, trimester awal, trimester tengah, sama trimester akhir. Nah, untuk trimester awal itu untuk ibu-ibu hamil yang awal-awal itu kan memang tidak boleh stres. Nah, sedangkan siapapun yang ke dokter gigi itu pasti akan memicu hormon stres. Nggak ada yang ke dokter gigi itu happy seperti kamu jalan-jalan ke mall gitu, nggak ada. Semua yang ke dokter gigi itu pasti memicu stres. Maka dari itu 3 bulan pertama kalau tidak emergensi lebih baik ditunda dulu. Nah, setelah
3 bulan tengah, yaitu bulan keempat, 5, 6, itu janin sudah mulai menempel, maka masih bisa dilakukan perawatan untuk ya, tapi tidak untuk yang bedah-bedah ya, apalagi untuk cabut gigi itu biasanya kita hindari kalau tidak mengganggu kondisi ibunya. Maka dari itu penting sebelum melakukan program hamil, cek kesehatan, cek gigi, semuanya udah dipastikan tidak ada yang infeksi. Karena apa? Karena ketika cabut gigi otomatis kan kamu perlu minum obat, ya, minum obat. Nah di situ obat juga terbatas, jadi nggak bisa semua obat masuk seperti yang tidak hamil. Nah, termasuk di bulan 3 trimester terakhir juga kalau misalnya untuk tindakan gigi juga sebaiknya ditunda setelah kehamilan selesai gitu, setelah melahirkan. Nah, kenapa ya? Karena ya itu tadi obat, lalu setelah itu stres ya, itu benar-benar ibu hamil kan sebisa mungkin tidak stres ya, apalagi untuk tindakan-tindakan yang tidak emergensi. Jadi sebaiknya ya sebelum hamil atau setelah hamil itu udah paling baik lah untuk melakukan tindakan perawatan gigi. Ini yang sabut gigi mandiri, kayak pakai benang, pakai tang atau pakai tangan gitu ya, itu gimana dok? Bahaya atau gimana? Apakah benar kalau pencabutan gigi dapat menyebabkan kematian? Apa tips yang dapat diberikan kepada orang-orang yang masih merasa takut buat cabut gigi? Sehat bersama NK Health.